Hai teman semua, perkenalkan nama saya Helena Devanti. Pada video kali ini saya akan memaparkan topik mengenai tadelis dalam pasar dan perspektif Islam, distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu distorsi pasar? Secara umum, distorsi pasar merupakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga menjadi tidak wajar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu antara lain ketidaktahuan atau ketidakpastian informasi, kemudian intervensi pemerintah, dan faktor-faktor internal lainnya seperti bencana alam atau perang. Lalu, bagaimana dengan distorsi pasar dalam Islam? Distorsi pasar dalam Islam itu merujuk pada situasi di mana pasar atau sistem ekonomi itu mengalami ketidakseimbangan, manipulasi, atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Distorsi pasar dapat terjadi karena pelanggaran terhadap nilai-nilai ekonomi Islam seperti riba, ketidakpastian berlebihan, dan perjudian. Dalam ekonomi Islam, distorsi pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia seperti bencana alam atau perang itu tidak dianggap sebagai dosa. Namun, distorsi pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia itu seperti penipuan atau praktik monopoli itu dianggap sebagai dosa. Dalam ekonomi syariah, terdapat 3 bentuk distorsi pasar yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi. Mari kita kulik satu persatu dari ketiga poin tersebut. Yang pertama, ada rekayasa permintaan dan penawaran. Rekayasa permintaan dan penawaran merupakan salah satu bentuk distorsi pasar yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu bai najasyi. Bai najasi itu merujuk pada praktik penjualan barang-barang cacat atau rusak tanpa memberitahu pembeli tentang keadaan sebenarnya. Nah, ini merupakan praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip kejujuran dalam perdagangan. Yang kedua ada ihtikar. Ihtikar merupakan tindakan menahan stok barang dengan tujuan menaikkan harga secara buatan. Nah, tindakan ini yaitu melanggar prinsip keadilan dan dapat merugikan konsumen juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu talaki rukban. Talaki rukban itu merupakan praktik pembelian barang pertanian secara langsung dari petani sebelum mereka mencapai pasar, yang dapat mempengaruhi harga dan menyebabkan ketidakadilan di dalam distribusi tersebut. Setelah rekayasa permintaan dan penawaran, ada yang namanya tadelis atau praktik penipuan dalam transaksi. Tadelis ini terjadi ketika penjual menyembunyikan informasi penting tentang produk atau menyesatkan pembeli. Nah, di dalam ekonomi Islam, kejujuran dan transparansi itu sangat penting ya. Dan tadelis ini adalah pelanggaran yang serius terhadap prinsip-prinsip Islam tersebut. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah takhir, yang merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, kontrak harus jelas dan transparan. Ketidakpastian yang tidak perlu dalam transaksi itu dapat mengganggu keadilan dan stabilitas ekonomi. Nah, dari penjelasan saya tadi, teman-teman pasti udah pada tahu nih, apa itu distorsi pasar dan 3 bentuk distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Sesuai dengan judul, yaitu tadelis dalam pasar dan perspektif Islam, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin tersebut. Sudah disinggung tadi bahwa tadelis mengacu pada praktik penipuan atau penyembunyian informasi dalam transaksi ekonomi. Lalu, bagaimana sih hukum jika melakukan tadelis dalam Islam? Hukum melakukan tadelis dalam Islam adalah haram atau dilarang. Nah, yang berarti bahwa jika kita melakukan tadelis, artinya kita sudah dianggap sebagai pelanggar hukum syariah.
Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengajarkan umat Islam itu untuk menjalankan perdagangan dengan kejujuran dan transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi juga. Nah, salah satu hadis yang mencerminkan pandangan Islam tentang tadlis itu adalah orang yang menipu atau melakukan tadlis bukanlah dari kami. Maka dari itu, bagi mereka yang terlibat dalam tadlis, itu konsekuensinya adalah dosa. Dan praktik ini itu dapat mengakibatkan sanksi syariah di mana penjual yang melakukan tadlis itu dapat menerima hukuman sesuai dengan hukuman syariah. Ada banyak sekali contoh kasus yang berkaitan dengan distorsi pasar termasuk tadlis tadi ya. Salah satu kasus yang saya ambil di Indonesia yaitu di mana Polda Metro Jaya membongkar peredaran obat herbal ilegal tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, tersangka MJA ini diduga terlibat dalam produksi dan peredaran obat herbal merek Freshmark tanpa izin edar BPOM gitu. Jadi tersangka MJA ini menggunakan izin PIRT dan nomor registrasi merek, tetapi produk ini tidak memiliki izin yang sesuai gitu. Kasus di atas dalam konteks hukum Islam itu dapat dianggap sebagai bentuk tadlis atau penipuan. Karena dalam kasus ini pelaku hanya menggunakan izin PIRT dan nomor registrasi merek yang seolah-olah membuat produknya itu sah, padahal tidak memiliki izin edar BPOM yang diperlukan gitu. Ini juga dianggap sebagai tindakan tadlis karena produk tersebut tidak transparan dan tidak jujur dalam transaksi. Kita sebagai konsumen juga memiliki peran untuk mencegah kasus serupa, yaitu dengan memeriksa izin edar dan kandungan produk sebelum membeli obat herbal, kemudian melaporkan praktik penipuan. Selain itu, pemerintah juga dapat ikut ambil alih dalam masalah ini dengan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap penjualan obat herbal dan produk kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi, di mana ini juga merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam perdagangan Islam. Dari kasus tersebut dapat saya simpulkan bahwa praktik tadlis masih marak terjadi di Indonesia, di mana pelaku tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Selain itu, juga diperlukannya regulasi yang lebih ketat dari pemerintah untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai topik tadlis dalam pasar dan perspektif Islam. Distorsi pasar dalam Islam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis.